Halo semuanya, halo semuanya, welcome back the YouTube channel, dan hari ini spesial banget untuk kalian semua. Terutama buat kalian yang suka dengan komputer, pasti kalian tahu Microsoft Word itu digunakan untuk apa. Misalnya kalian bisa mengerjakan tugas sekolah atau kalian bisa ikut tugas kelompok dengan teman kalian. Nah, itu adalah salah satu dari Microsoft Word. Jadi kalian itu misalnya bisa mengerjakan tugas atau membuat sebuah data, informasi dan media. Banyak media orang-orang yang dilakukan. Atau kalian juga bisa tahu Microsoft Word itu terdiri dari home, insert, design, layout, reference, reviews, dan view. Jadi ada beberapa aplikasi Microsoft Word yang paling kalian digunakan untuk pengolah kata. Kalian bisa menggunakan aplikasi Microsoft Word melalui laptop, atau kalian bisa membuat jurnal atau cerita liburan kalian melalui surat tersebut. Itu kalian juga akan tahu. Jadi kalian itu ya bisa mengerjakan sebuah tugas dari dosen melalui Google Classroom gitu. Jadi ada manfaatnya untuk kalian semua. Oke, aku akan bacakan pengertian Microsoft Word dan fungsinya. Pengertian Microsoft Word. Pengertian Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket aplikasi. Oke, aku akan langsung bacakan pengertian dari Microsoft Word. Pengertian Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian paket dari instalasi Microsoft Office. Berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata, meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen, perangkat lunak pengolah kata atau word processing. Word processing adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lain. Microsoft Word merupakan perangkat lunak pengolah kata terbaik dan terpopuler di dunia. Selain itu, Microsoft Word juga tersedia di berbagai jenis sistem operasi. Aplikasi ini telah didistribusikan di sistem operasi Microsoft Windows, macOS, iOS, dan Android. Hal ini menyebabkan popularitas Microsoft Word bertahan, walaupun banyak terdapat aplikasi pengolah kata terus bermunculan. Berikut ilustrasi untuk antarmuka dari aplikasi Microsoft Word. Microsoft Word mempunyai antarmuka yang mudah dipahami untuk penggunaan pemula. Fungsi Microsoft Word. Secara umum, Microsoft Word mempunyai fungsi sebagai word processing, yaitu membuat, mengedit, dan membuat dokumen. Yang pertama adalah membuat dokumen. Aplikasi Microsoft Word berfungsi untuk membuat dokumen yang dapat dicetak dengan berbagai ukuran kertas. Bisa AVS, tapi folio gak bisa. Kemudian yang kedua ada mengedit dokumen. Aplikasi Microsoft Word dapat digunakan untuk mengedit dokumen lain, baik dokumen yang dibuat dari aplikasi Microsoft Word itu sendiri maupun dari aplikasi pengolah kata lainnya. Kemudian yang ketiga ada memformat dokumen. Microsoft Word memungkinkan pengguna membuat dokumen yang lebih profesional dengan pilihan format dokumen yang beragam. Misalnya ukuran kertas, jenis huruf, warna huruf, catatan kaki, penomoran, hingga ekuation matematika. Kemudian yang ketiga ada fitur umum Microsoft Word. Sebagai aplikasi pengolah kata terpopuler, Microsoft Word menyediakan beberapa fitur andalan sebagai berikut. WYSIWYG.
Sejak pertama liris tahun 1981, Microsoft Word mempunyai slogan. Kemudian yang kedua ada WYSIWYG atau What you see is what you get. Hal ini meyakinkan pengguna bahwa apa saja yang dilihat di layar monitor adalah apa yang Anda tampilkan di kertas saat dokumen dicetak. Kemudian yang ketiga ada spell check. Microsoft Word mempunyai fitur yang mengecek eja pengetikan dokumen. Kemudian yang ketiga ada spell check. Microsoft Word mempunyai fitur yang dapat mengecek eja pengetikan dokumen yang membantu menghindari typo. Saat menulis dokumen, typo atau typographical error adalah kesalahan ketik terhadap teks tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah fitur tingkat teks, yaitu jenis huruf, ukuran, format huruf, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada fitur tingkat halaman, yaitu penomoran, indent, paragraf, dan lain-lain. Dukungan aplikasi lain add-ins. Add-ins artinya banyak aplikasi lain yang mendukung kinerja Microsoft Office seperti PDF, Reader, dan Grammarly. Kemudian yang keempat ada ekstensi nama file dokumen Microsoft Word. Eksistensi nama file yang dihasilkan oleh Microsoft Word bervariasi sebuah versi software yang digunakan. Misalnya yang pertama ada Microsoft Word 2007 dan di bawahnya akan menghasilkan ekstensi nama file .document. Yang kedua ada Microsoft Word 2010 dan di atasnya menghasilkan ekstensi nama file .docx. Eksistensi nama file adalah karakter di belakang nama file yang dipisahkan dengan tanda titik. Misalnya dokumen .docx adalah sebuah file yang dihasilkan Microsoft Word. Manfaat dan kegunaan Microsoft Word. Berikut manfaat dan kegunaan Microsoft Word dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dunia kerja. Kalian mau lulus mau apa nih? Mau kerja. Jadi kalian mau kerja atau kalian lamar kerja, kalian bisa menggunakan Microsoft Word-nya. Berikut manfaat kegunaan Microsoft Word dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dunia kerja. Yang pertama adalah membuat dokumen yang dapat dicetak seperti surat, laporan kerja, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada membuat buku dengan berbagai format. Kalian mau membuat judul buku apa? Kalian mau membuat judul buku tentang apa ya? Tentang memformat. Itu juga bisa. Yang ketiga adalah membuat dokumen yang lebih profesional dengan gaya penulisan yang beragam seperti jenis font, warna, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada membuat surat dengan lebih cepat. Nah, yang selanjutnya adalah membuat dokumen ilmiah dengan fitur references untuk mempermudah tulisan ilmiah. Kemudian yang selanjutnya adalah tersedia berbagai template yang dapat diunduh untuk mempercepat dan pembuat dokumen. Yang selanjutnya ada mempermudah mengedit dokumen dengan mudah, dapat dibuka kapan saja. Yang kedelapan adalah terkoneksi dengan SkyDrive untuk menyimpan dokumen. Kemudian yang selanjutnya adalah terkoneksi dengan SkyDrive untuk menyimpan dokumen otomatis secara online. Kemudian yang 9 ada dapat digunakan untuk membuat surat yang dikirim berbanyak serta fitur lainnya yang memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Aku akan kasih contoh membuat buku dalam berbagai format. Nah, ini judul bukunya aku share. Judul bukunya adalah Rekayasa Web. Nah, kalau misalnya kalian pernah nih di pelajaran metodologi penelitian itu, kalian kan ada tugas. Nah, misalnya apa nih? Membuat buku dengan berbagai format. Misalnya kalian dulu nih waktu semester 7,
Kalian pernah belajar metodologi penelitian, kalian membuat sebuah kutipan atau mengutip. Nah, kalau kalian mengutip sebuah buku, kalian harus ingat, kalian harus mencari. Nah, ini adalah mengutip. Kalian pernah belajar mengutip atau hal baru, atau halnya banyak sekali. Ini adalah membuat kutipan langsung. Nah, ini contoh bukunya sudah saya share, yaitu adalah Pengenalan HTML dan Pengantar Rekayasa Web. Nah, ini ada judul buku yang saya kutip, itu adalah Rekayasa Web dan Pengertian HTML. Nah, judul buku yang kalian tuh harus tahu kalau cara mengkutip itu harus menulis apa. Kalian harus tahu menulis buku itu tidak harus membuat buku dengan secara langsung gitu, itu tidak bisa. Jadi ketika kalian mengkutip, kalian harus melihat dulu. Nah, sesuai yang tadi saya jelaskan adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengutip adalah, nah ini nih. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengutip. Jadi bukan mengutip. Nah, yang pertama adalah penulis harus mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. Kemudian penulis bertanggung jawab terhadap ketepatan dan ketelitian kutipan. Kemudian yang ketiga adalah kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. Jangan terlalu banyak mempergunakan kutipan langsung. Jadi kalian harus menulis nama pengarang ketika mengkutip. Jadi ada buku yang saya kutip, yaitu adalah Rekayasa Web dan HTML. Jadi judul buku dari HTML itu harus dikutip. Nih, misalnya aku punya contoh buku yang pernah nih, atau kalian misalnya mau mencetak brosur atau surat edaran. Nah, itu kalian judul bukunya itu adalah tentang rekayasa web dan pengenalan HTML seperti yang dicontohkan di Classroom. Judul bukunya kan sudah ada. Jadi kalian harus bisa. Nah, ini adalah pengenalan HTML dan rekayasa web. Jadi ketika Anda mengkutip, kalian harus memperhatikan teks atau nama penulis, nama pengarang, dan tahun terbitnya tahun berapa. Oke, itu aja kami sampaikan untuk kalian semua. Semoga bermanfaat. Itu aja kami sampaikan untuk kalian semua. Semoga bermanfaat, semoga berilmu, semoga tambah pintar. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Bye-bye. 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 Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Bye-bye. 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 Bye-bye.